Kalau misalnya Anda mengalami panic attack atau anxiety attack itu sendirian, fokus, pegang jantungnya, tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, lakukan beberapa kali. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu sudah ada season baru loh. Jurnalis sekaligus pemimpin redaksi Kompas.com siap mengantar kamu dengan obrolan deep talk dari setiap narasumber yang sangat inspiratif. Mulai dari cerita kesalahpahaman, kesialan hidup, dan bahkan penolakan dari masyarakat bakal terungkap langsung dari bibir tokoh-tokoh terkenal. Makanya jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru podcast Beginu season 4 setiap hari Senin dan Rabu pukul 3 sore hanya di Spotify. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan beri rating podcast Beginu ya. Stay tune terus. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo, pendengar Anyaman Jiwa. Saya Dr. Randa Astrid Egina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Di episode kali ini spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu anxiety attack. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Saat mengalami anxiety attack sendirian, panic attack atau anxiety attack bukan lagi sesuatu yang bisa kita remehkan. Serangan panic attack lebih dari sekadar serangan kepanikan biasa. Jika kamu abaikan, maka akan berakibat fatal. Misalnya, kamu akan kehilangan kontrol atas diri atau merasakan sensasi terlepas dari diri sendiri, derealization dan depersonalization. Maka dari itu kamu perlu mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi panic attack dengan melatih diri kamu untuk mengenali, menghadapi, dan mengelola panic attack itu sendiri. Dengan begitu, kamu akan lebih siap mengatasi panic attack yang bisa datang kapanpun tanpa bisa diprediksi. Saya akan kasih tahu tanda-tanda mengalami panic attack atau anxiety attack. Sebelumnya perlu kasih saya beritahu bahwa panic attack dan anxiety attack sebetulnya berbeda, namun secara teoretik perbedaannya adalah pada waktunya. Kalau panic attack itu biasanya terjadi sebentar, ya sekitar 5 mungkin 10 menit. Sedangkan anxiety attack bisa agak lama, bisa sampai setengah jam. Nah, kalau Anda mengalami panic attack atau anxiety attack, maka tanda yang akan Anda lihat pada diri sendiri yang paling dominan adalah sesak nafas. Dan Anda seperti kehilangan kemampuan untuk mengatasi itu. Lalu biasanya ada keringat yang berkeluar berlebihan, badan Anda juga kadang-kadang gemetar, dan jantungnya itu berdebar-debar. Banyak orang yang pada saat mengalami serangan ini merasa bahwa dirinya akan mati. Dan oleh karena itu, karena dia merasa akan mati, maka dia kadang-kadang jadi kehilangan diri sendiri, kehilangan orientasi, bahkan kemudian seperti tidak ada lagi di dunia ini seolah-olah begitu. Padahal ini adalah sesuatu yang bisa diatasi. Kenapa sih orang bisa mengalami panic attack atau anxiety attack ini? Sebetulnya sebabnya sih banyak sekali, bahkan faktor keturunan itu memegang peranan juga. Ada faktor biologis Anda, tentu saja faktor psikologis ya, dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial gitu kan ya. Nah, kalau yang berkaitan sama keturunan, biasanya kalau orang tua yang punya kecemasan, itu anxiety, itu punya kecenderungan untuk menurunkan kerentanannya, bukan kecemasan ya, kerentanannya. Sehingga dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan, kerentanan itu bisa memunculkan kecemasan.
Sementara faktor-faktor biologis biasanya disebabkan karena Anda pada saat itu mungkin terlalu lelah ya, atau Anda sedang memakan sesuatu yang mungkin kurang pas untuk tubuh Anda, misalnya alergi atau makanan-makanan yang tidak boleh Anda makan, atau Anda pada saat itu mungkin baru olahraga yang menghabiskan banyak sekali tenaga sehingga Anda sampai ngos-ngosan gitu ya. Bisa juga karena Anda sedang stres ya, stres yang luar biasa, jadi berada pada posisi tekanan yang luar biasa yang belum bisa Anda selesaikan, atau Anda berada pada posisi reaksi tubuhnya tuh intensif karena ada rangsangan tertentu seperti tadi olahraga, bahkan kopi yang berlebihan itu bisa memunculkan rangsangan-rangsangan menyebabkan kemudian tubuh Anda menjadi sangat tidak stabil. Ada masalah sosial, di situ ada masalah bagaimana lingkungan memperlakukan Anda. Jadi mungkin Anda pada saat itu merasa bahwa diri Anda kurang pas, seolah-olah salah kostum gitu ya, atau merasa bahwa Anda nggak masuk di lingkungan yang ada pada saat itu gitu ya, atau bahkan Anda baru selesai sakit, tubuh Anda belum terlalu sempurna sembuhnya. Itu kira-kira faktor penyebabnya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mengalami panic attack atau anxiety attack itu sendirian, maka apa yang perlu Anda lakukan supaya Anda tidak kebawa dengan situasi dan kemudian entah apa yang akan terjadi, serangan yang lebih parah? Maka sebetulnya nomor satu adalah balik ke dunia. Istilah sederhananya ya. Apa yang mesti dilakukan untuk balik ke dunia? Anda lihat sesuatu, fokus pada sesuatu, entah apa yang ada di situ yang bisa Anda fokuskan. Mungkin pada katakan di situ ada gelas, misalnya Anda fokus pada gelas. Kemudian Anda bisa mencoba setelah Anda bisa fokus melihat sesuatu secara agak lama gitu, maka Anda mulai mengatur nafas. Atur nafas Anda, tarik nafas yang dalam. Tarik nafas dalam itu dari perut ya. Tarik nafas dari perut yang dalam, pelan-pelan. Kemudian dihembuskan pelan-pelan, lebih pelan dari nariknya. Ya, dan itu bisa Anda lakukan sambil, biasanya karena Anda sesak napas dan terasa deg-degan ya, maka biasanya Anda juga disarankan untuk sambil fokus, sambil tarik nafas dalam pelan-pelan, dihembuskan pelan-pelan, lakukan beberapa kali. Lalu kemudian kalau Anda nanti sudah merasa debaran jantung Anda menurun, kemudian mungkin lebih tenang, keringat juga barangkali tidak lagi keluar besar-besar, Anda bisa mulai membuka mata Anda dan Anda bisa mulai mengatakan pada diri sendiri, oke, nggak apa-apa, sudah selesai, sudah lewat. Jadi sederhana sekali ya, fokus, pegang jantungnya, tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, lakukan beberapa kali. Pada umumnya sekitar 5-10 kali, maka Anda akan mulai tenang. Nah, kalau sudah tenang, Anda bisa buka mata Anda dan Anda boleh sugesti diri Anda, oke, selesai, lewat. Itu yang bisa Anda lakukan. Dari itu Anda bisa lihat bahwa sebetulnya fokusnya adalah jangan kehilangan kendali pada diri sendiri. Nah, itu yang kira-kira bisa Anda lakukan. Jadi sebetulnya kalau saya bisa simpulkan untuk episode ini, panic attack atau anxiety attack itu biasanya bisa terjadi pada orang pada umumnya sekitar 1-2 kali setahun gitu ya. Dan jadi artinya ingin saya katakan tidak perlu gangguan mental tertentu untuk mengalami serangan ini. Orang semua bisa saja mengalami pada situasi tertentu. Namun kemudian supaya tidak berlangsung terlalu lama, janganlah kehilangan kendali pada diri sendiri. Nah, terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim email ke podcast@kgmedia.id atau bisa DM di Instagram @dirastrid.id atau @sonorafm92 dan Medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid, pamit. Tunggu episode berikutnya ya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.